Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Olivia Triana Dewi dari kelas 2B NPM 257833128. Di sini saya akan menjawab tugas dari pengantar basis data. Untuk tugas pertama, mengidentifikasi. Yang pertama itu soalnya dalam praktik ini Anda akan menilai data yang perlu diambil untuk membangun sistem berikut yang sederhana dan efisien. Sistem pertama itu wilayah sekolah ABC ingin membuat sistem informasi dan pendaftaran online siswa untuk mengambil informasi terkait siswa. Sistem perlu didesain sebagai proses online agar siswa baru dapat mendaftar online. Dan sistem ini juga siswa dapat memperbarui dan meninjau semua informasi, membuat daftar dan data informasi yang perlu diambil dan disimpan dalam database pendaftaran siswa. Jadi yang pertama itu di database memerlukan untuk identitas siswa, yaitu seperti nama, lalu bisa nama, tanggal lahir gitu kan, lalu untuk akademik, jadi dia ingin masuk misalkan kalau untuk sekolahnya SMA, dia itu mau masuk di jurusan IPA IPS. Untuk hubungi alamat itu bisa ditulis, untuk bagian alamatnya itu bisa ditulis nomor HP, nomor email, dan juga udah. Lalu bisa juga di database itu memerlukan status online. Jadi statusnya itu dia login masuknya akun akun pendaftar siswa itu bisa terekam, juga bisa. Lalu untuk soal yang kedua, komunitas XYZ ingin membuat sistem manajemen pustaka. Tujuannya adalah agar database dapat mengatasi semua transaksi untuk pustaka. Database perlu menyimpan semua data yang relevan untuk mengelola pembukuan, mengelola pelanggan, dan kegiatan pustaka harian. Buat daftar data penting yang perlu diambil dan disimpan dalam database manajemen pustaka. Misalnya di sebuah pustakanya ini kan ada penjaganya untuk setiap shiftnya gitu kan. Jadi misalkan di shiftnya itu ada penjaganya. Nah, penjaganya ini pasti mempunyai nomor penjaga, nomor pegawai. Lalu itu juga diperlukan nama penjaganya juga dan waktunya. Lalu untuk peminjamnya ini memerlukan nama dan juga seperti judul buku, terus tuh nomor pada buku biasanya tertulis sih kalau sudah terdata bukunya itu. Lalu jadwal dia meminjam, misalkan 2 hari, 3 hari, ataupun seminggu, dan itu juga pakai tanggal gitu kan, 11 sampai 15 misalkan, 11 sampai 15 November 2026 gitu, misalkan begitu. Tugas bagian 2 yaitu 1 sampai 3 jenis model database praktik. Latihan 1, tugas yang pertama itu mengidentifikasi jenis model database yang telah diwakili dalam tangkapan layar model yang diberikan. Yang pertama itu yang A, itu ada bentuk seperti apa ya nih, tata keluarga gitu ya, begini. Aduh, kelihatan nggak ya? Nah, kalau dari yang sudah saya baca dari materinya, dia itu contoh model dari hierarki. Data diatur dengan struktur seperti silsilah, seperti silsilah keluarga, dan disimpan sebagai catatan terhubung satu sama lain melalui tautan. Jadi kayak paling atas itu tuh seperti misalkan kalau di sini tulisannya employer. Nah, lalu ke bawahnya dia ada part time, lalu sampingnya ada full time, dan juga kontrak. Juga terus di part time-nya ini ada anaknya lagi gitu kan. Misalkan ini ada manajer dan accountant gitu.
Itu adalah model hierarki. Yang B, dia seperti, kalau yang B ini dari materi yang telah saya baca, itu tuh untuk model jaringan. Jadi ada tabel list gitu begini, dan dia tersambung dengan ada dua tabel berikutnya gitu. Nah, model jaringan adalah model database yang dapat dianggap sebagai cara fleksibel untuk mempresentasikan objek dan hubungannya. Database jaringan terdiri dari kumpulan catatan yang terhubung satu sama lain melalui tautan. Kotak sama dengan bidang, garis sama dengan tautan. Setiap catatan adalah kumpulan bidang yang masing-masing berisi hanya satu nilai data. Tautan adalah terkaitan antara dua catatan. Jadi kalau dari materi di sini tuh kotak yang sebelah sini, dia itu ada ID bank, terus provinsi dan kota. Jadi ditautkan ke yang ini, yang ke atas dan yang bawah ini tabelnya itu lautkan ke ID lokasi atau alamat lokasi. Kalau di soalnya ini nih, di sini ada customer ID dan di sini ada nama customer. Jadi dia akan bertautan dengan dua kotak yang ini. Jadi misalkan ada satu namanya sama dan penggunanya sama, tapi dia menggunakan bank yang berbeda. Jadi dia tertaut di sini. Jadi nama banknya berbeda, tapi dia punya bank di sana. Lalu yang ketiga, yang C. Untuk yang C ini modelnya itu tuh seperti materi yang telah saya baca, yaitu model berorientasi pada objek. Diperlihatkan adalah dua objek karyawan yang dibuat dari kelas karyawan, masing-masing dengan nilai berbeda untuk atribut ID dan last name. Kalau di sini untuk model yang ini tuh dibuat kelas. Ini kalau untuk contoh dari materi yang telah saya baca di 1.3 itu dia membuat kelas karyawan. Jadi di dalamnya itu tuh ada atributnya itu berisi ID dan last name. Lalu di bawahnya itu ada metode. Jadi berisi seperti bisa dibilang identitas lanjutan. Kalau dari soalnya di sini sama, dia membuat kelasnya itu tuh employer, karyawan. Terus dia membuat atributnya yang pertama ID dan yang ke bawahnya ini last name. Lalu yang kedua ini adalah metode. Lalu di sampingnya ini nih, di sini ada yang akan keluar dari apa yang kita cari. Jadi ini bisa dibilang ini pegawai 1, ini pegawai 2. Jadi kita bisa memilih yang telah kita cari itu dari informasi yang telah kita cari, dan ini outputnya gitu, yang telah keluar gitu. Output yang telah udah masuk gitu informasinya, dan kita ingin mencari kan. Dan ingin mencari terus keluar dua output. Kita bisa memilih antara dua output itu yang sesuai gitu dari informasi yang ingin kita cari. Lalu yang keempat, yang D, kalau di sini sesuai dengan materi dengan model flat file, karena dia buku serta penulis disimpan dengan satu tabel, menyebabkan pengulangan nilai data. Jadi kalau untuk yang di materi untuk di soalnya, dia tertulis di sini account ID, lalu customer name dan branch. Nah, di sini dia seperti list customer yang setelah yang membeli suatu barang di toko gitu kan, di tokonya. Jadi ini bisa dibilang account ID. Misalkan dia pelanggan pertama namanya Jeff Coffey, branchnya itu Burlington itu. Lalu customer yang kedua William J, customer ketiga lalu
Mary Smith dan seterusnya. Itu sama seperti model flat file. Jadi dia cuman tabel ke bawah gitu. Dia tersimpan dalam satu tabel. Lalu untuk yang terakhir yang untuk yang E ini sama seperti yang D yang sebelumnya. Jadi dia model flat file. Jadi untuk di soalnya dia itu di sini menyebutkan ada tabel dan di sini tuh ada ke sampingnya ada namanya book ID, lalu author name, lalu book title. Kalau di sini contohnya seperti pembuat ini ya, buku. Jadi ini record yang pertama gitu kan. Nama book ID-nya BK001, lalu author name-nya Oscar Wilde. Terus nama bukunya A Vision gitu kan. Nah, dia untuk di sini modelnya kenapa sama seperti yang D, karena dia di sininya menyimpannya flat, dia cuma tabel, disimpan dalam satu tabel gitu. Lalu ada proyek desain database. Untuk skenario proyeknya itu Anda adalah perusahaan konsultasi kecil yang bergerak di bidang pengembangan database. Anda baru saja diberikan kontrak untuk mengembangkan model data untuk sistem aplikasi database untuk toko retail kecil yang disebut Oracle Baseball Language (OBL). Toko Oracle Baseball Language melayani seluruh komunitas setempat dengan menjual peralatan baseball. OBL memiliki dua tipe pelanggan, yaitu perorangan yang memberi barang seperti bola, sepatu, sarung tangan, kemeja, kaos, sablon, dan celana pendek. Selain itu, pelanggan dapat mewakili suatu tim saat mereka membeli seragam atau peralatan atas nama tim. Tim dan pelanggan perorangan bebas membeli barang apapun dari daftar inventaris, tetapi tim mendapatkan diskon pada harga daftar bergantung pada jumlah pemain. Saat pelanggan melakukan pemesanan, kami mencatat barang pemesanan untuk pesanan tersebut di database kami. OBL memiliki tim yang terdiri dari 3 perwakilan. Penjualan secara resmi hanya meminta tim tetapi dikenal menangani keluhan pelanggan perorangan. Bagian 1, pelajaran 4 ladan. Persyaratan bisnis. Dengan menggunakan teks yang disediakan dalam skenario di atas, identifikasi persyaratan bisnis yang akan memungkinkan Anda memahami proyek bisnis yang digunakan dalam menjalani jenis organisasi ini. Gunakan kategori berikut, yaitu aturan bisnis, asumsi, dan masalah. Jadi, aturan bisnis pada OBL ini yaitu menjual peralatan baseball kepada perorangan dan juga kepada tim. Lalu, tim dan pelanggan perorangan bebas membeli barang apapun dari inventaris mereka. Tim mendapatkan diskon harga setiap jumlah pemain sesuai dari pemesanan jumlah pemainnya itu. Lalu setiap pemesanan dicatat akan dalam database termasuk detail barang pemesanannya. Seperti misalkan mereka memesan seragam itu untuk 10 pemain, maka akan dicatat mereka memesan 10 seragam. Gitu. Ada 3 perwakilan penjualan resmi yang menangani tim, tetapi juga menerima keluhan dari pelanggan perorangan. Asumsi. Untuk asumsi ini yang pertama itu adalah semua transaksi baik tim maupun perorangan harus dicatat dengan baik dalam sistem database-nya. Lalu diskon tim dihitung secara otomatis berdasarkan jumlah pemain yang dipesan. Inventaris barang selalu tersedia dan diperbarui secara real time. Perwakilan penjualan memiliki akses ke data pelanggan dan pesanan untuk melayani keluhan. Setiap tim memiliki identitas unik, misalnya ID tim, untuk menghubungi pesanannya dengan tim tersebut. Untuk masalahnya, itu yang pertama ada diskon tim.
Bisa menimbulkan kompleksitas dalam perhitungan harga, harus ada aturan jelas tentang persentase diskonnya. Jadi misalkan dia memesan 10 seragam, lebih baik seperti 10 kalau memesan 10 untuk tim seragam, itu dikasih diskon mungkin misal 20% ataupun 25% begitu. Perwakilan penjualan secara resmi hanya ditugaskan untuk tim. Tetapi kenyataan juga menangani pelanggan perorangan potensi konflik peran. Jadi harusnya ada untuk pegawainya itu melayani perorangan dan juga melayani untuk perorangan dalam kayak dia untuk timnya gitu. Inventarisnya harus dikelola dengan baik agar tidak terjadi ketidaksesuaian stok saat pemesanannya masuk. Data pelanggan, perorangan PS tim perlu dipisahkan dengan jelas agar tidak terjadi kebingungan dalam pencatatan transaksi. Jadi setiap transaksi pemesanannya itu dia harus dipastikan orang ini dia pelanggan secara perorangan atau dia perwakilan dalam tim gitu. Biar jelas dan juga pemesanannya jelas gitu kan, dia mesannya apa aja gitu. Agar tidak tidak berantakan untuk di database-nya nanti. Sistem harus mampu menangani keluhan pelanggan selain terlaksananya penjualan. Gitu. Melanjutkan untuk 1.4 persyaratan bisnis yang untuk praktik. Soalnya itu yang pertama, Libok adalah pustaka digital sukses yang menyewakan CD dan menyediakan akses ke internet untuk menjelajahi repositori, artikel dan majalahnya. Seiring berkembangannya bisnis, Libok perlu meningkatkan sistem informasinya untuk mendukung perubahan yang diusulkan untuk bisnis. Libok menarik anggota baru dengan mudah dan jumlah anggota meningkat cepat. Akan tetapi basis keanggotaan tidak stabil sehingga menimbulkan kekhawatiran. Ide utamanya adalah mengenalkan konsep keanggotaan di Libok. Anggota yang membayar biaya anggota dan awalnya akan ada 3 jenis keanggotaan, yaitu perusahaan, siswa, dan perorangan. Meskipun lebih banyak akan diperkenalkan nantinya, keanggotaan siswa tidak dikenakan biaya, keanggotaan perusahaan dan fakultas dikenakan biaya, akan tetapi memberikan hak istimewa kepada anggota tersebut. Jenis keanggotaan hanya dapat diubah jika alasan yang memadai diberikan. Tugas Anda adalah mengidentifikasi aturan bisnis dan constraints terkait dari skenario kasus yang dideskripsikan. Untuk kasus yang ini itu anggota itu harus membayar biaya keanggotaan kecuali siswa. Tapi ada 3 jenis keanggotaan, yang awal itu perusahaan, siswa, dan perorangan. Jenis keanggotaan dapat berubah hanya jika ada alasan yang memadai. Terus keanggotaan perusahaan dan fakultas itu dikenakan biaya tapi memberikan hak istimewa gitu. Keanggotaan siswa gratis. Constraint-nya itu jenis keanggotaan terbatas pada daftar yang ditentukan, yaitu yang awal itu ada perusahaan, siswa, dan perorangan. Biaya keanggotaannya itu tuh berbeda tergantung jenis keanggotaannya. Tergantung perubahan jenis keanggotaan harus disertai alasan yang valid gitu loh. Jadi kayak dari siswa ke perorangan atau menjadi perusahaan itu harus ada alasan yang valid. Tuh. Sistem harus mendukung penambahan jenis keanggotaan baru saat di masa depan. Lalu untuk kasus yang kedua, rumah sakit Star Care adalah rumah sakit dengan banyak spesialisasi yang melayani kebutuhan pasien yang berbeda. Setiap dokter yang terdaftar di rumah sakit diberikan ID unik untuk dimulai dengan huruf DC. Rumah sakit memastikan bahwa dokter yang bekerja di rumah sakit memiliki minimal 7 tahun
pengalaman kerja. Setiap pasien harus mendaftar di rumah sakit pada kunjungan pertama mereka. Saat seorang pasien tiba, nomor pasien unik yang dimulai dari huruf PT diberikan kepadanya. Tugas Anda adalah mengidentifikasi aturan bisnis dan constraint terkait dari skenario khusus yang dideskripsikan. Untuk kasus yang kedua ini, setiap dokter itu kan memiliki ID unik yang dimulai dari DC. Lalu dokter itu minimal pengalaman kerjanya itu 7 tahun. Dan juga setiap pasien itu wajib mendaftar di hari pertama dia mengunjungi rumah sakit. Constraint-nya, format ID dokter itu DC plus nomor unik. Lalu untuk format ID pasien itu PT plus nomor unik. Dokter direkrut harus memenuhi syarat yang minimal sudah berpengalaman selama 7 tahun. Pasien tidak boleh dirawat tanpa registrasi. Jadi pasien ini harus ada ID-nya. Yaitu jadinya dia harus dibuatkan ID di hari pasien itu berkunjung di hari pertama dia datang ke rumah sakit. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.